Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Syafri Hilmi dari kelas B Algoritma dan Pemrograman dengan NPM 4524210096 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang tugas besar saya, yaitu SI penjualan tiket konser. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek tugas besar saya, yaitu mengenai SI penjualan tiket konser yang berisi materi selection, repetition, array, function, pointer atau file, kemudian ada insertion sort. Kita akan masuk ke pembahasan teori terlebih dahulu. Sequence adalah urutan atau runtutan satu atau lebih instruksi, pernyataan atau aksi yang dilaksanakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya dalam algoritma. Setiap instruksi dalam sequence hanya akan dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai, sehingga prosesnya berjalan secara sistematis dan terstruktur. Urutan instruksi ini sangat penting karena menentukan hasil akhir atau keadaan akhir yang dicapai oleh algoritma tersebut. Yang kedua ada selection atau seleksi. Selection adalah sebuah struktur kontrol yang memilih satu alternatif di antara beberapa alternatif. Alternatif dipilih dengan melihat nilai dari variabel kunci yang berupa ekspresi logika. Contoh dari sistem seleksi yaitu if else, nested if, dan switch. Kemudian ada repetition atau perulangan. Perulangan dalam C++ dikenal juga dengan istilah loop. Perulangan merupakan proses pengeksekusian statement atau baris perintah secara berulang selama kondisi yang menjadi syaratnya terpenuhi. Dengan kata lain, pengeksekusian statement secara berulang akan terhenti saat syarat tersebut tidak terpenuhi lagi. Nah, contoh dari sistem repetition adalah for, nested for, while, dan do while. Kemudian ada rekursif. Rekursif berarti suatu proses yang memanggil dirinya sendiri. Rekursif terdiri dari beberapa prosedur atau fungsi. Perbedaannya adalah bahwa rekursif bisa memanggil ke dirinya sendiri, tapi prosedur atau fungsi harus dipanggil lewat pemanggil prosedur atau fungsi, pemanggilan prosedur atau fungsi ke dirinya sendiri. Bisa berarti proses yang berulang tidak dapat diketahui kapan akan berakhir. Kemudian ada array. Array adalah sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan dinyatakan dengan nama yang sama. Array merupakan konsep yang penting dalam pemrograman, karena array memungkinkan untuk menyimpan data maupun referensi objek dalam jumlah banyak dan terindeks. Array menggunakan indeks integer untuk menentukan urutan elemen-elemennya, di mana elemen pertamanya dimulai dari indeks 0. Elemen kedua memiliki indeks 1 dan seterusnya. Array memiliki beberapa jenis, yaitu dimensi 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, dan multidimensi. Kemudian ada function atau fungsi. Fungsi yaitu satu blok code yang melakukan tugas tertentu atau blok instruksi yang dieksekusi saat dipanggil dari bagian lain dalam satu program. Tujuan pembentukan sebuah fungsi adalah 1. Memudahkan dalam pemuatan program. 2. Menghemat ukuran program. Nah, pemanggilan fungsi juga dapat dilakukan berulang-ulang dengan cara memanggil nama fungsinya. Kemudian ada string. String adalah satu tipe data yang digunakan untuk menangani data, teks, atau kumpulan karakter. Yang ke-8 ada sort atau pengurutan. Pengurutan data atau sorting adalah satu proses pengurutan data yang tersusun secara acak pada suatu port tertentu, sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Pengurutan ini dapat dilakukan dengan cara ascending dan descending, serta digunakan juga untuk mengurutkan data yang bertipe angka atau karakter. Ada beberapa metode sorting, yaitu selection sort, insertion sort, bubble atau exchange sort, cell sort, merge sort, heap sort, dan quick sort. 9 ada pointer. Pointer adalah sebuah variabel yang berisi alamat lain. Suatu pointer dimaksudkan untuk menunjukkan suatu alamat memori, sehingga alamat dari suatu variabel dapat diketahui dengan mudah. Nah, definisi pointer. Pointer berisi alamat dari suatu data, bukan data seperti pada variabel.
Variabel disimpan dalam memori dan akan ditempatkan pada alamat tertentu. Pointer dalam program digunakan untuk menunjuk ke suatu alamat memori. Yang terakhir ada file, binary, atau teks. File terdiri dari beberapa komponen secara satu kesatuan, yaitu file, record, file, byte, bit. File terdiri dari dua jenis, yaitu file teks dengan format txt, dan file binary dengan format .dat. File binary memiliki kecepatan akses lebih cepat dibandingkan file teks karena terdiri dari dua bilangan, yaitu 0 dan 1. Dengan menggunakan library fstream, fungsi-fungsi sistem I/O file dapat digunakan bisa untuk membuat masukkan data ke dalam file dan menempatkan isi file. Kemudian kita masuk ke dalam source code atau penggunaan atau kode SI penjualan tiket konser saya dengan bahasa pemrograman C++ menggunakan aplikasi Notepad++. Yang pertama, di awal ada input IOStream, yaitu untuk input, output, cin atau cout. Kemudian ada penggunaan include fstream, yaitu untuk manipulasi file upstream. Kemudian ada include string, yaitu dengan kerja dengan string agar string bisa digunakan. Kemudian ada include IOmanip untuk mengatur format tampilan tanggal dan uang, atau pengaturan format tampilan seperti angka atau teks. Di sini saya menggunakan dua fungsi, yaitu fungsi tampilkan. Ini untuk menampilkan data tiket. Kemudian ada fungsi untuk ada fungsi sort tiket. Ini itu untuk mengurutkan data berdasarkan jumlah tiket yang dibeli. Di sini saya menggunakan mengaplikasikan materi for atau repetition di dalam fungsi tampilkan. Nah, materi repetition ini untuk mencetak setiap tiket. Jadi cout. Jadi I sama dengan 0. I lebih kecil dari size I++. Kemudian kita mencetak tiket. Semua tiket itu kalau tidak salah jenis tiket, terus kategori tiket, semua tiket, dan di array 2 dimensinya itu ini adalah kategorinya. Kemudian kita mencetak harga juga di semua harga, semua harga. Kemudian di sini ada fungsi sort tiket. Di sini tuh untuk sebelumnya saya bilang, di sini untuk untuk menampilkan mengurutkan data secara jumlah tiket yang dibeli. Ini kita menggunakan insert. Di sini saya mengaplikasikan materi insertion sort dengan metode descending atau dari besar ke yang kecil. Nah, dimulai dengan looping untuk iterasi. Kita dimulai dari elemen kedua, yaitu 1, karena elemen pertama dianggap sudah terurut. Kemudian, I adalah indeks elemen yang sedang diproses. Kemudian kita menyimpan elemen yang sedang diproses. In key phrase, menyimpan harga tiket pada posisi I. Kemudian key purchase itu menyimpan jumlah tiket yang dibeli pada indeks I. Kemudian string key ticket
itu menyimpan nama tiket pada posisi I, kemudian key kategori itu menyimpan kategori tiket pada posisi I. Nah, di sini kita akan cari posisi yang tepat untuk elemen. Variabel J itu memulai perbandingan dari elemen sebelumnya. Nah, tiket beli lebih kecil dari K purchase. Jadi, jika jumlah yang dibeli pada posisi J lebih kecil dari K purchase, maka elemen di posisi J perlu digeser ke kanan. Nah, di sini itu adalah geser elemen ke kanan. Geser elemen dari posisi J ke J plus 1. Kemudian, semua elemen yang nilai lebih kecil dari K purchase akan terus digeser sampai posisi yang telah ditentukan. Setelah keluar dari while loop, elemen dari K purchase, K ticket, dan K kategori dimasukkan ke dalam posisi J plus 1. Posisi yang sesuai yaitu J plus 1. Kemudian kita lanjut ke dalam menu utamanya yaitu inMine. Sini kita menetapkan konstanta integer size itu 5. Nah, ini tuh kita menerapkan materi array di sini. Untuk menyimpan yang pertama itu array 2 dimensi untuk menyimpan nama tiket dan kategori tiketnya. Nah, sedangkan yang harga size ini itu array 1 dimensi untuk harganya. Dan tiket dibeli ini itu array 1 dimensi untuk jumlah tiket yang kita beli. Di string tiket size yang berisi 2, kita ada nama tiketnya VIP dengan kategori platinum, kemudian reguler dengan kategori silver, VIP dengan kategori gold lagi, kemudian reguler dengan kategori bronze, dan VIP dengan kategori diamond. Nah, untuk VIP platinum harganya itu ada di harga 2.500.000. Kemudian untuk regular silver harganya ada di 500.000. Kemudian untuk VIP gold itu harganya ada di 1.500.000. Kemudian regular bronze itu harganya 300.000 dan VIP diamond harganya itu 3 juta. Nah, dari masing-masing tiket di atas, kita menetapkan berapa jumlah tiket yang dibeli. Karena saya SI penjualan tiket konser tanpa menggunakan inputan. Di sini kita membeli tiket VIP Platinum sebanyak 3, kemudian regular silver sebanyak 4, VIP Gold sebanyak 1, regular bronze sebanyak 5, dan VIP Diamond sebanyak 2 tiket. Kemudian kita menetapkan variabel nama pembeli, nama telepon, email, tanggal beli, tanggal konser dengan tipe string, yaitu nama pembelinya nama saya sendiri Sarah Syafri Hilmi, kemudian nomor teleponnya nomor 082298892347, emailnya, kemudian tanggal belinya itu tanggal 29 Desember 2024,
Dan tanggal konsernya itu 24 April 2025. Nah, kemudian kita di sini mengurutkan, kita memanggil fungsi short ticket. Jadi di sini kita bakal pas ditampilin. Nah, di bawah sini kan ada tampilkan fungsi. Di sini ada fungsi tampilkan. Nah, jadi pas di sini ditampilkan, pas kita nampilin data tiket, itu yang keluar akan berdasarkan jumlah tiket yang dibeli juga. Jadi tampilan data tiketnya, jadi tampilan data tiket ini nanti di layar akan secara descending atau sebanyak yang kita beli. Jadi bukan dari harganya, bukan dari harga dan kategori. Upstream file yaitu kita membuat objek file your_ticket.txt. Nah, jika filenya itu terbuka, maka kita akan mencetak semua ini ke dalam file your_ticket.txt. Ini set UC1W35 itu bagian dari library iomanip. Nah, fungsi ini tuh mengatur keluar output untuk teks berikutnya menjadi 35 karakter. Ini. Jika teksnya lebih pendek dari 35 karakter, ruang kosong akan ditambahkan di sebelah kiri sehingga teks rata kanan. Jadi kita mencetak nama pembeli, string ini, kemudian nomor telepon, email, tanggal beli. Nah, di dalam jika ini, kita melakukan perulangan. Jika indeks lebih besar dari size, lebih kecil dari size, terus kita melakukan lagi, melakukan kondisi lagi, maka jika tiket beli kurang dari 0, lebih besar dari 0, kita akan mencetak semua ini ke dalam file. Itu tiket, nama tiket, jenis tiket, kemudian harga, tanggal konser, tiket beli, dan total bayar yang harus dibayar. Dan ini akan melakukan perulangan sampai selesai, sampai semua tiket yang di sini tuh kecetak. Nah, jika kemudian kita menutup filenya, data pembelian tiket berhasil disimpan ke file your_ticket.txt. Nah, di atas kan jika file terbuka, di sini else-nya gagal membuka file untuk menyimpan data. Jadi di sini kita akan melakukan perulangan terus-menerus dari tulisan ini, dari cetakan sini untuk semua jenis tiket sampai total bayar. Nah, kemudian kita juga menampilkannya ditampilkan di CMD-nya, yaitu data pembeliannya juga. Selain dimasukin ke dalam file, kita juga tampilin ke CMD-nya. Itu nama pembeli, nomor telepon, email, tanggal beli. Nah, di sini kita melakukan perulangan juga. Jika indeks lebih besar dari size, lebih kurang besar dari size, maka terus menambah, terus bertambah. Size itu 5 kan. Jika tiket beli lebih besar dari 0, maka kita akan mencetak semua ini. Cetak semua ini di CMD. Terus data pembelian tiket berhasil disimpan ke file your ticket. Untuk lebih jelasnya, ini ada di running-nya. Nah, di daftar tampilkan tiket, yaitu di sini, kita sudah mengatur daftar itu jadi dari jumlah tiket yang lebih banyak dibeli. Kayak Greg Bronze itu kan paling banyak beli, yaitu 5.
Kemudian silver juga paling baik dibeli itu 4, 5, 4. Kemudian VIP platinum banyak nomor 3, banyak 3, dan diamond itu 2, sementara VIP gold itu 1. Jadi udah kita descending. Nah, di sini apa yang kita masukkan ke dalam yourticket.txt itu akan ditampilkan juga di CMD-nya, yaitu seperti ini. Jadi yang pertama, jadi si iterasi pertama yang jumlah tiket paling banyak itu 5, dia akan bergabung sama nama, nomor telepon, email, tanggal beli, dan tanggal beli. Sedangkan yang lain itu terputus, memisah-misah sendiri mulai dari jenis tiket. Ini kita buka your ticket. Buka. Nah, ini tampilannya your ticket. Sama seperti si ini di CMD. Perbedaannya hanya di sini, di Cash Atlantic Tour-nya. Di CMD tidak ada, sedangkan di sini ada. Di stoknya. Jadi bagaimana dengan pengaplikasiannya? Untuk pengaplikasian fungsi sudah ada di sini, yaitu fungsi tampilkan dan fungsi insertion sort. Nah, insertion sort-nya itu berada di dalam fungsi. Ini dia insertion sort-nya. Kemudian di mana selection itu ada di upstream, if else, menggunakan if else, dan if else. Kemudian array-nya itu ada di sini untuk nama dan kategori serta harga serta tiket beli. Kemudian pointer atau file, saya menggunakan materi file sini. Kemudian kita masuk ke bab pembahasan. Nah, setelah kita menjelaskan tentang service kita, di sini juga ada penjelasan program kita secara deskripsi itu seperti apa. Kemudian di bawahnya ada program atau source code yang telah kita jelaskan sebelumnya lewat Notepad++. Jadi ada 1, 2, 3, 4 bagian sampai selesai. Kemudian ada hasil running. Nah, itu sesuai yang di CMD tadi. Kita di sini tampilkan daftar tiketnya sesudah di insertion sort secara descending dari jumlah tiket yang banyak yang dibeli. Jumlah tiket lebih banyak tiket yang dibeli. Kemudian ini tampilan detail pembeliannya sama seperti di CMD dan juga di yourticket.txt. Kemudian ada pseudocode-nya. Pseudocode-nya sampai 3 bagian untuk sampai selesai. Sampai selesai. Kemudian ada algoritmanya atau bahasa laminya, itu sampai 3 bagian dan ditulis sampai selesai juga. Dan untuk flowchart, penjelasan flowchart, di sini kita mulai start, kemudian kita deklarasiin semua variabel di inmain variabel beserta isinya. Kemudian kita memanggil fungsi sort ticket dan fungsi tampilkan tiket. Dan ini adalah flowchart untuk sort ticket. Fungsi sort ticket. Ini flowchartnya. Kemudian di sini adalah flowchart untuk tampilkan tiket. Flowchartnya. Nah, setelah itu lanjut. Nah, jika file is open, ini sesuai dengan source code. Jika file is open, maka kita akan memproses nama pembeli, nomor telepon, email, tanggal beli ke dalam file. Dan terjadi perulangan
Jika indeks lebih kecil dari size, yaitu 5 size-nya, maka jika iya, maka akan terjadi kondisi if else, yaitu jika tiket beli lebih besar dari 0, maka kita akan mencetak atau proses ke dalam file itu tiket, nama tiket, kategori tiket, harga tiket, tinggal konser tiket, kemudian tiket, jumlah tiket yang dibeli, kemudian total bayarnya, yaitu dari tiket yang dibeli dan dikali harga, dan file temuan tertutup. Kemudian terdapat notifikasi atau pemberitahuan di layar dicetak data pembelian tiket berhasil disimpan ke dalam file yourticket.txt dan terjadi perulangan sampai kondisi terpenuhkan, yaitu lebih kecil dari 5 atau 5. Nah, jika tidak, maka jika kondisi ini tidak terjadi, maka kita tercetak gagal membuka file untuk menyimpan data. Jadi akan melakukan perulangan. Nah, jika perulangannya tidak terjadi, maka kita akan langsung ke mencetak ke layar atau ke CMD, yaitu print cetak nama, nomor telepon, email, dan tanggal beli. Tapi di dalam itu terjadi perulangan juga, di mana perulangannya indeks lebih kecil dari size, yaitu 5, maka akan terjadi kondisi if else lagi. Jika tiket dibeli lebih besar dari 0, maka yang terjadi kita cetak ke layar, tampilkan nama dan jenis tiket, kemudian harga, tanggal konser, berapa jumlah yang dibeli, kemudian total bayarnya yang dari jumlah tiket beli dikali harga, dan terjadi perulangan lagi sampai kondisi perulangannya terpenuhi. Nah, jika kondisi if else yang nggak terpenuhi, maka print data pembelian itu kita langsung data pembelian tiket berhasil disimpan ke file your ticket. Jadi ini cetaknya tidak ketampilkan dan program pun selesai. Sekian penjelasan saya mengenai tugas besar SI penjualan tiket konser. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan penjelasan yang kurang dapat dimengerti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.